Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan NPM 220350119. Ingin menjelaskan tentang stabilisasi tanah dengan pemanfaatan limbah tekstil dan plastik. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang. Pertama itu tanah berperan penting sebagai penopang struktur konstruksi. Tidak semua tanah memiliki daya dukung yang baik, contohnya lempung ekspansif. Kemudian ada umumnya stabilisasi dilakukan dengan semen, kapur, atau fly ash yang tidak ramah lingkungan. Industri semen menyumbang 7% emisi CO2 global. Diperlukan inovasi bahan alternatif, salah satunya limbah tekstil dan plastik. Baik, untuk selanjutnya, permasalahan. Bagaimana prinsip dasar stabilisasi tanah dengan limbah tekstil? Bagaimana pengaruhnya terhadap parameter mekanik tanah? Kemudian bagaimana manfaat lingkungan dan ekonomi dari penggunaannya? Terus kemudian yang terakhir yaitu apa hasil penelitiannya. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan penelitian, ada 4, yaitu yang pertama mengkaji konsep stabilisasi tanah berbasis limbah tekstil dan plastik. Kemudian yang kedua menganalisis pengaruhnya terhadap kekuatan tanah. Yang ketiga membandingkan dua studi kasus internasional dan nasional. Yang keempat menilai potensi penerapan metode ini di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah konsep stabilisasi tanah. Ada 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama mekanik seperti pemadatan tanah, pencampuran granular, serat penguat. Kemudian kimia, reaksi pozolanik yaitu kapur atau semen. Biologis, mikroba mengendap kalsium karbonat MICP. Tren terbaru yaitu adalah eco stabilization, yaitu memanfaatkan limbah industri yaitu tekstil, plastik, serat alam. Baik, untuk selanjutnya jenis limbah tekstil ada pre-consumer wasted, yaitu potongan kain, benang, serat cacat produksi. Kemudian ada post-consumer wasted, pakaian bekas atau produk tekstil yang rusak. Baik, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis serat. Ada kapas, polyester, polipropilin, kemudian ada nilon, yaitu dengan kuat tarik yang beda-beda. Kapas dengan 285 sampai 597, polyester 80 sampai dengan 600, polipropilin 320 sampai 500, nilon 156 sampai 830. Kemudian nilai modulus elastisitas dengan kapas 5.500 sampai 12.600, polyester 1.450 sampai 2.500, kemudian polipropilin 3.500 sampai 3.900, nilon 530 sampai 4.100, Kemudian dengan nilai densitas yaitu kapas 1.500 sampai 1.600, polyester 1.300 sampai 1.400, polipropilin 900 sampai 910, nilon 1.300. Untuk daya serapnya, kapas sangat tinggi dengan 7 sampai 8%. Kalau polyester rendah, kalau polipropilin sangat rendah yaitu di bawah 0,5%. Kalau nilon 1 sampai dengan 2% yaitu rendah. Untuk ketahanan terhadap pelapukan, kapas rendah, polyester tinggi, polipropilin sangat tinggi, nilon tinggi. Polyester dan propilin paling cocok untuk teknik tanah.
Baik, untuk selanjutnya ada mekanik kerja limbah teknik, yaitu ada 4. Pertama, interlock efek, serat mengunci antar partikel tanah. Kemudian tensile bridging, serat menahan gaya tarik. Load redistribution, yaitu beban tersebar merata. Keempat, volume stability, yaitu mengurangi kembang susut akibat air. Nilainya hasil OSS hingga naik 65%, CPR-nya naik hingga 55%, PI-nya turun hingga 20%. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada 5: jenis tanah, lempung responsif, kedua serat optimum yaitu 0,5 sampai 1%, panjang serat ideal 20 mm, kemudian distribusi serat harus merata, polyester dan polypropylene lebih baik dari kapas. Keuntungan dan tantangannya. Untuk keuntungannya ada 3. Yang pertama, ramah lingkungan dan hemat biaya 60-80%, meningkatkan UCS dan CPR dan sudut geser, cocok untuk subgrade dan tanggul ringan. Untuk tantangannya ada 3 juga, yaitu distribusi serat tidak merata, degradasi serat alami, belum ada SNI khusus tentang limbah tekstil untuk stabilisasi tanah. Baik, untuk selanjutnya untuk studi kasus pertama dari Rahman et al. Tahun 2022, yaitu menggunakan limbah serat polyester, kapas nilon, tanah lempung sedang, PI 23%, kadar serat 0,0 sampai 1%, uji UCS CPR direksir dengan hasil UCS-nya naik 72%, nilai itu naik 7 sudut gesernya naik 7 derajat, CPR-nya naik 64%, PI-nya turun 18%, kadar optimum yaitu sama dengan 0,75%, serat dengan 20 mm. Baik, untuk studi kasus selanjutnya yaitu Fatana et al. Tahun 2018, limbah serbuk plastik PET 1-5%, tanah lempung ekspansif, PI-nya sama dengan 41%. Hasilnya UCS-nya naik 22%, PI-nya turun 20%, swelling pressure turun 25%, optimum 5% PET, setara kinerja dengan 5-7% kapur tanpa emisi CO2. Baik, untuk analisis perbandingannya, untuk jenis limbah dari Rahman et al. Yaitu serat tekstil dengan polyester atau kapas, sedangkan Fatona et al. Serbuk plastik PET. Untuk jenis tanahnya pasir dan lempung campuran untuk Rahman et al. Untuk Fatona lempung ekspansif, kadar optimal 0,75 sampai 1% serat. Untuk Fatona 5% serbuk PET. Untuk peningkatan UCS-nya dari Rahman et al. Itu ada di 69 sampai 73%, sedangkan Fatona 22%. Untuk perubahan sudutnya yaitu 25 sampai 32 derajat. Untuk Fatona tidak diuji, perubahan PI-nya turun 18%. Untuk Fatona yaitu turun 20%. Untuk efisiensi ekonomi, kalau yang Rahman et al. Itu kurang dari 70% biaya, untuk Fatona 40% biaya. Dampak lingkungan, mengurangi limbah tekstil industri. Yang Rahman untuk Fatona mengurangi limbah plastik PET. Kelemahannya distribusi serat tidak merata untuk yang Rahman. Untuk yang Fatona, homogenisasi sangat sulit. Untuk potensi aplikasi dari Rahman itu subgrade tanggul,
dinding tanah, untuk fatona tanah jalan dan fondasi dangkal. Terus selanjutnya dampak lingkungan dan keberlanjutan, menghemat 6.000 kWh energi dan menurunkan 20 ton CO2 per ton limbah, mendukung sirkular ekonomi dan green infrastruktur, menghemat biaya material hingga 60-80%. Untuk kesimpulannya yaitu limbah tekstil dan plastik dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah, efisiensi optimum 0,75 sampai 1% serat tekstil dan 5% PET. Pengaruh positifnya terhadap nilai UCS, CPR, dan BI. Metode ini ramah lingkungan, ekonomis, dan sesuai konsep pembangunan keberlanjutan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.